Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ibu harapkan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum dimulai ke materi, Ibu ingin dulu mengucapkan selamat datang kepada kalian di kampus tercinta SMP Negeri 6 Banjar. Mudah-mudahan kalian lebih semangat dalam menuntut ilmu di SMP Negeri 6 Banjar. Baiklah, pada kesempatan ini, pada kegiatan MPLS, apa itu MPLS? Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Ibu mendapatkan tugas untuk memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Baiklah, apa sih kenapa diberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara? Karena kita menyadari pada era globalisasi ini banyak tantangan di negeri kita ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara sudah mengalami degradasi atau penurunan. Jadi dalam hal ini pemerintah ikut bertanggung jawab dalam mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Kenapa? Apabila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Bisa mengakibatkan bangsa kita jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari adanya berbagai kejadian di masyarakat. Misalnya apa? Adanya tawuran antar pelajar, tawuran antar kampung, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, kemudian juga perebutan lahan pertanian maupun lahan tambang, dan masih banyak kejadian-kejadian yang lain yang menunjukkan adanya penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terkait dalam kaidah naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab dari kita semua. Sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Nah, apa sih kesadaran bela negara itu? Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nah, nilai-nilai bela negara apa saja yang harus dipahami penerapannya? Yang pertama itu cinta tanah air. Negeri kita luas dan kaya akan sumber daya yang kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan, cinta terhadap tanah air kita.
Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, dengan melestarikan budaya-budaya yang ada dan juga menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan ataupun antar kelompok. Kemudian yang ketiga ada Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Nah, di mana Pancasila itu sebagai ideologi juga. Ideologi kita ini warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena di sini Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, suku bangsa, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam mewujudkan bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya misalnya pada kegiatan olahraga, misalnya SEA Games. Di sana para atlet berusaha untuk menjadi pemenang. Supaya apa? Supaya bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Walaupun mereka itu harus merelakan apa? Merelakan waktunya untuk berlatih, merelakan waktunya untuk mengikuti pertandingan dan lain sebagainya. Itu diantaranya pengorbanan yang dilakukan oleh para atlet. Nah, kalian juga bisa menerapkan pengorbanan kalian pada bela negara ini untuk belajar. Belajar meluangkan waktu untuk belajar, meluangkan waktu untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, keuletan, bekerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Sebab setiap kita punya tanggung jawab masing-masing. Kalian sebagai pelajar, apa tugas kalian? Di sini kemampuan kalian untuk bela negara harus dapat belajar dengan baik, disiplin dalam mengikuti kegiatan di sekolah, itu diantaranya. Kemudian, nah selain nilai-nilai bela negara yang harus dikembangkan, di sini juga kita harus tahu apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Tadi kan dengan kesadaran bernegara itu menemukan dua sikap, patriotisme dan nasionalisme. Nah, ini nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Itu maksudnya yang dimaksud dengan nasionalisme. Nah, nasionalisme itu terbagi menjadi dua pengertiannya. Ada nasionalisme dalam arti sempit, ada nasionalisme dalam arti yang luas. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain itu rendah kedudukannya. Misalnya di sini itu ada yang disebut dengan Calvinisme, yaitu membanggakan negara sendiri atau bangsa sendiri dengan merendahkan bangsa lain. Kemudian yang kedua, nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti luas artinya sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, dari kedua pengertian nasionalisme ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang positif itu adalah nasionalisme yang kedua, yaitu dalam arti yang luas. Jadi tidak menganggap bangsa lain itu lebih rendah itu ya. Nah, untuk membina nasionalisme ada 3 hal yang harus kita bina. Pertama,
mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Karena kita bangsa Indonesia sudah terkenal bangsa yang beraneka ragam dari segi budaya, segi suku bangsa, segi agama, etnis dan lain-lain. Jadi kita kembangkan persamaan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, itu anggap sebagai kekayaan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi itu apa? Ini yakin ibu kalian sudah tahu dari sejak SD juga sudah dipelajari, yaitu sikap menghargai terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Artinya kita harus kuat persatuannya. Di mana satu daerah ada yang merasa terancam, kita harus ikut waspada. Nah, selain itu ada 4 hal juga yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Kalau tadi yang harus kita kembangkan, nah ini yang harus dihindari. Artinya kita harus benar-benar menghindari hal-hal yang 4 ini. 1 itu sukuisme. Artinya apa itu sukuisme? Menganggap suku bangsa kita paling baik. Misalnya orang Sunda, naon orang Sunda mah pang alusna. Naon orang Batak mah anu, itu tidak boleh. Jadi kita harus saling menghargai. Karena apa? Kita memang terlahir ke dunia ini itu dengan hal yang berbeda-beda. Kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Yang kedua yaitu kaufinisme. Yang tadi yang harus dihindari, menganggap bangsa kita bangsa yang paling hebat. Boleh menganggap bangsa kita yang paling hebat, tapi jangan merendahkan bangsa yang lain. Kemudian yang ketiga, ekstremisme. Apa itu ekstremisme? Sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Kalau perlu dengan kekerasan, jadi ekstrim. Itu tidak baik. Dan yang keempat yaitu ada provinsialisme. Provinsialisme itu apa? Sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Jadi tidak mau tahu bahwa provinsi yang lain juga itu ada. Jadi seolah-olah kita itu hanya hidup dalam satu provinsi. Orang teh yang apal itu ada provinsi Jawa Tengah, kita taunya pokoknya orang ada orang Jawa Barat ya, karena kita termasuk provinsi Jawa Barat. Padahal di negara kita itu banyak terdapat beberapa provinsi. Ada berapa? Kalian ingat? Di SD pasti sudah ada 34 provinsi itu ya. Nah itu, jadi jangan menganggap kita itu hanya hidup di satu tempat. Nah kemudian tadi selain nasionalisme ada sikap patriotisme. Apa itu sikap patriotisme? Sikap patriotisme itu adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Contohnya misalnya perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan terdahulu. Mereka rela mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, bahkan nyawa sekalipun mereka pertaruhkan untuk keselamatan, untuk tetap abadinya negara kita. Nah, apa ciri-ciri dari patriotisme? Ciri-ciri dari warga atau orang yang memiliki sikap patriotisme, yang pertama dia memiliki rasa cinta tanah air. Jadi mencintai. Kalau sudah punya rasa cinta, dia akan mempunyai rasa memiliki. Yang kedua, mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi mengutamakan kepentingan umum. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat itu berjiwa pembaharu, artinya selalu punya keinginan untuk mengadakan perubahan, semangat untuk mencoba sesuatu yang baru. Kemudian yang kelima itu tidak mengenal putus asa atau pantang menyerah. Itu diantaranya ciri-ciri dari patriotisme. Nah kemudian bagaimana penerapannya atau implementasinya patriotisme, sikap patriotisme itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena di sini yang penting itu penerapannya, bukan hanya teorinya saja. Dalam kehidupan keluarga, contohnya kita menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan,
kemudian mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Jadi dengan di keluarga itu kita misalnya ada film perjuangan itu G30 SPKI, kemudian ada Janur Kuning dan lain sebagainya. Itu perlu kalian ketahui, itu adalah film-film yang menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air ataupun patriotisme. Kemudian di kehidupan sekolah, biasa contohnya apa implementasinya? Pelaksanaan upacara bendera. Nah, pelaksanaan upacara bendera ini sangat menunjukkan sekali rasa nasionalisme dan patriotisme. Kalau kalian mengikutinya dengan sungguh-sungguh, itulah cerminan kalian rasa patriotisme dan nasionalisme. Kemudian juga belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian di sekolah itu ya tidak asal-asalan mengerjakan tugas, pokoknya mah ngumpulkan. Itu tidak boleh seperti itu. Itu tidak mencerminkan sikap patriotisme. Kemudian dalam kehidupan di masyarakat, contohnya apa? Mengembangkan kesetiakawanan sosial, memelihara kerukunan antar sesama warga negara, mengembangkan kesetiakawanan sosial. Misalnya ada yang sakit, kita tengok, kita doakan, mudah-mudahan cepat sembuh. Ada yang membutuhkan bantuan tanpa diminta, kita bantu mereka dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang keempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapannya yaitu dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian juga mencintai produksi dalam negeri, ulah gengsi, menggunakan produk dalam negeri. Justru kita harus bangga bahwa kalau kita menggunakan produksi dalam negeri, berarti kita menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu mampu, bisa berkreasi. Dan juga tidak main hakim sendiri. Kalau apa-apa itu harus dimusyawarahkan. Ada aturan, negara kita adalah negara hukum. Nah, itu materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Ibu harapkan dengan penyampaian materi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara pada diri kalian, yaitu pada dua sikap yang tadi, yaitu sikap nasionalisme dan patriotisme. Jadi kalau nasionalisme, kesimpulan nasionalisme itu adalah semangat kebangsaan, sedangkan patriotisme itu adalah sikap cinta tanah air. Kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Ibu cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.